dan Piaget. Teori belajar Branner, Asobel, Jean Piaget ialah teori belajar yang memiliki aliran kognitif. Pengertian belajar mengenai teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan salah satu pendekatan utama dalam memahami bagaimana manusia belajar. Teori belajar kognitif merupakan salah satu pendekatan utama dalam memahami bagaimana manusia belajar. Teori ini menekankan peran proses mental seperti persepsi, memori, penalaran, dan proses pembelajaran. Alih-alih fokus pada perilaku yang dapat diamati. Teori ini menggali bagaimana individu memproses informasi, membangun pemahaman, dan menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip umum belajar kognitif antara lain: 1. Lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. 2. Belajar merupakan proses internal yang cukup, seperti ingatan, retensi atau penguatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan. Inilah tokoh yang mengembangkan teori belajar kognitif. 1. Jerome Branner. 2. David Paul Anovel. 3. Jean Piaget. Berikut ini adalah teori belajar Branner. Dalam memandang proses belajar, Branner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dengan teori yang disebut free discovery learning. Sementara ditinjau dari arti katanya, discover berarti menemukan dan discovery adalah penemuan. Robert B. menyatakan bahwa discovery adalah proses mental di mana anak atau individu mengasimilasi konsep dan prinsip. Pre-discovery learning, tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Tahap kedua, tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. 3. Evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak, sehingga seseorang dikatakan melakukan discovery bila anak terlihat menggunakan proses mental dalam usaha menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Proses mental yang dilakukan misal 1. Mengamati, 2. menggolongkan, 3. mengukur, 4. menduga, 5. mengambil kesimpulan. Proses belajar Branner. 1. Tahap enak. Dalam memahami dunia, anak menggunakan pengetahuan motorik seperti sentuhan, pegangan, dan lain-lain. 2. Tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar atau visualisasi verbal. 3. Tahap simbolik. Seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematik, dan lainnya. Aplikasi teori kognitif Branner. 1. Menentukan tujuan-tujuan instruksional. 2. Memilih materi pelajaran. 3. Menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. 4. Mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. 5. Mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dan dari tahap enaktif ke ikonik ke simbolik, dan sebagainya. 6. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Berikut ini teori belajar Ausubel. Dasar pemikiran.
pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan mengaitkan pengalaman yang relevan tersebut ke dalam struktur kognitif yang baru. Teori belajar Ausubel ada dua jenis belajar. Satu, belajar bermakna meaningful learning. Suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Dua, belajar menghafal rote learning adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau dibaca tanpa makna. 4 tipe belajar menurut Ausubel. 1. Belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pelajaran yang dipelajari. 2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa. 3. Belajar menerima ekspositor yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun disampaikan kemudian dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki. 4. Belajar menerima ekspositori yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun disampaikan kemudian dihafalkan tanpa mengaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Pembelajaran bermakna. Menurut Ausubel, belajar dikatakan menjadi bermakna atau meaningful learning adalah bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. 2 syarat untuk materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang telah sebelumnya. A. Materi yang secara potensial dihubungkan dan dipilih oleh guru dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan atau pengetahuan masa lalu peserta didik. B. Diberikan dalam situasi belajar yang bermakna atau faktor motivasional. Pelajaran bermakna menurut Ausubel adalah suatu proses belajar di mana peserta didik dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, dan agar pembelajaran bermakna diperlukan 2 hal, yaitu pilihan materi bermakna sesuai tingkat permohonan dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi oleh motivasi. Berikut ini langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa. 3. Memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. 4. Menentukan topik-topik yang menampilkan dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari siswa. 5. Mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkan dalam bentuk nyata konkret. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Berikut ini teori belajar Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu 1. Kematangan, 2. Pengalaman, 3. Interaksi sosial, 4. Ekuilibrasi. Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka. Seseorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Tahap perkembangan Piaget. 1. Tahap sensoriomotorik 0 sampai 2 tahun. 2. Tahap proporsional 2 sampai 7 tahun. 3.
Tahap operasi konkret 7-11 tahun. 4. Tahap operasi formal mulai 11-12 tahun. Tahap-tahap ini secara kualitatif sangat berbeda. Berikut ini prinsip belajar Piaget. Belajar aktif akan menghindarkan siswa dari kebosanan. 2. Belajar lewat interaksi sosial manusia. 3. Belajar lewat pengalaman sendiri. Pada pembelajaran ini proses mencari ilmu dilakukan secara tidak sengaja pada siswa merasa tidak terpaksa untuk belajar. Menurut Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan titikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Berikut ini prinsip belajar. Belajar aktif akan menghindarkan siswa dari kebosanan. Belajar lewat interaksi sosial manusia. Belajar lewat pengalaman dan sendiri. Pada pembelajaran ini, proses mencari ilmu dilakukan secara tidak sengaja pada siswa merasa tidak terpaksa untuk belajar. Berikut ini yang terakhir, kesimpulan secara keseluruhan, teori belajar kognitif menekankan bahwa pemahaman dan pengolahan informasi adalah kunci belajar secara efektif. Demikianlah presentasi dari saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.